Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Melia Suhendra dengan NIM 2892450043. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi 1 sampai materi yang ke-7. Dan di sini ada pertemuan yang pertama, yaitu pengertian manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, dan informasi secara efisien dari titik asal hingga konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan barang yang tepat dalam jumlah yang sesuai dan waktu yang tepat dengan biaya terendah. Dan di sini ada tujuannya. Tujuan manajemen logistik memastikan kesediaan barang atau jasa yang tepat dalam jumlah sesuai, kondisi baik waktu, tempat, serta biaya efisien. Ini bertujuan memaksimalkan efektivitas operasional, meningkatkan kepuasan peluangan, dan mengoptimalkan sumber daya seperti mengundang dan transportasi untuk probabilitas perusahaan. Dan di sini ada konsep dasar logistik. Logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengawasan aliran barang, jasa, serta informasi secara efisien dari titik asal ke titik konsumsi. Konsep dasarnya berfokus pada penyediaan barang yang tepat jumlah, waktu, kualitas, lokasi, biaya. Untuk mempengaruhi kebutuhan pelanggan, aktivitas ini melibatkan transportasi, mengundang, dan pengelolaan inventaris. Dan di sini ada ruang lingkup logistik. Yang pertama ada perencanaan dan pengalaman permintaan, yaitu menentukan jumlah barang yang dibutuhkan, waktu pengenalaan agar stok selalu tersedia sesuai permintaan pasar. Yang kedua, ada pengadaian, proses pengolahan bahan baku atau barang jadi dari pemasak untuk mendukung kelancaran produksi atau penjualan. Yang ketiga, ada manajemen persediaan, pengendalian jumlah stok di gudang untuk mencegah kelebihan, overstock, atau kekurangan barang. Yang keempat, yaitu ada pergandungan, penyimpanan, pengelolaan fasilitas untuk menyimpan barang secara aman, termasuk pengaturan tata letak dan pengeliharan kualitas barang. Dan sini ada transportasi dan distribusi, peraturan moda angkut, darat, laut, udara, dan menentukan rute pengiriman yang paling optimal untuk mengantarkan barang ke pelanggan. Dan selanjutnya ada pengemasan dan penanggulangan material, penyimpanan kemasan yang aman untuk melindungi produk selama perjalanan, serta teknik pemindahan barang di dalam fasilitas logistik. Dan selanjutnya ada sistem informasi logistik, penggunaan teknologi seperti GPS atau seperti sistem manajemen untuk melacak posisi barang dan mengelola data secara real time. Dan selanjutnya ada logistik balik. Yang di sini ada pengamanan di aliran barang yang mengalir kembali dari konsumen ke produsen. Misalnya untuk para rektur, pengembalian, daur ulang. Dan di sini ada pentingnya logistik, efisien, operasional, dan penghematan biaya. Pengelolaan logistik yang baik membantu menekankan biaya, menyampaikan dan pengangkutan melalui perencanaan rute, serta inventaris untuk cermat. Dan selanjutnya ada peningkatan layanan pelanggan. Logistik memastikan produk sampai ke pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan dan loyalitas konsumen. Dan selanjutnya ada keunggulan komparatif
Perusahaan dengan sistem logistik yang efisien dapat merespon permintaan pasar lebih cepat dan menawar harga yang lebih kompetitif karena biaya operasional yang lebih rendah. Yang selanjutnya ada manajemen ketersediaan yang optimal, membantu perusahaan membantu stok secara real time untuk mencegah terjadinya kelebihan stok, overstock, atau kekurangan stok, understock yang dapat merugikan finansial. Dan selanjutnya ada penggerak ekonomi ditingkatkan makro, logistik, memfasilitas perdagangan, investasi nasional, dan pemindahan barang-barang penting seperti bahan pangan dan energi antar wilayah dan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi global. Dan di sini ada kesimpulannya. Ruang lingkup mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pergudangan, distribusi, pemeliharaan hingga penghapusan barang. Dan selanjutnya ada fungsi utama sebagai pengaturan rantai pasak agar perjalanan efisien, teringan, terliterasi, dan meresponsif terhadap perubahan permintaan pasar. Dan selanjutnya ada tujuan efisien, mengurangi biaya operasional seperti pengelolaan stok yang lebih baik, mengatasi kekurangan dan kelebihan stok. Dan selanjutnya ada kepentingan teknologi, menggunakan teknologi seperti sistem informasi, tool, dan iCloud sangat kekuras untuk akurasi data, pengawasan real time, dan kecepatan distribusi. Oke, ini ada materi kedua. Selanjutnya ada pergudangan dan pengelolaan persediaan. Dan di sini ada pengertian pergudangan. Pergudangan adalah seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan penyimpanan barang sementara meliputi penerimaan, pencatatan, peliharaan, hingga pengiriman di dalam gudang untuk mendukung rantai pasok. Ini bukan sekedar tempat penyimpanan, melainkan proses strategi untuk memastikan kesediaan barang, efisien distribusi, serta menjaga kualitas barang seperti sampainya pelanggan atau proses produksi selanjutnya. Dan di sini ada fungsi pergudangan. Fungsi utama gudang adalah menyimpan barang, mengelola inventaris, memfasilitas distribusi, dan memastikan kelancaran rantai pasok dengan efisien. Gudang ini berperan penting sebagai tempat penerimaan, pengepakan, dan pengiriman barang, bahan mentah atau produk jadi, ke konsumen, serta menjaga ketersediaan guna menghindari kekurangan stok. Dan di sini ada jenis-jenis gudang. Untuk yang pertama, berdasarkan fungsi kegunaan, ada gudang bahan baku atau disebut dengan raw material, penyimpanan material mentah sebelum masuk ke proses produksi. Dan yang kedua, ada gudang setengah jadi atau disebut dengan tempat penyimpanan sementara produk yang belum selesai diproduksi. Dan selanjutnya ada gudang hasil produk, yaitu tempat penyimpanan produk jadi yang sebelum didistribusikan. Dan selanjutnya ada gudang distribusi, pusat pengelolaan barang untuk retail. Dan di sini ada untuk pengiriman cepat. Dan selanjutnya ada gudang pusat atau disebut pengumpulan barang dari berbagai pasok kecil menjadi satu pengiriman besar. Dan selanjutnya ada gudang transit, fasilitas memindahkan barang sementara dari satu truk ke truk lain untuk mempercepat pengiriman. Dan yang terakhir ada gudang pendinginan, gudang dengan suhu terkontrol untuk barang rental rusak seperti makanan, beku, atau obat-obatan. Dan di sini ada pengendalian persediaan. Tujuan utama untuk persediaan, optimasi biaya.
meminimalkan biaya menyimpan, pemasaran, dan resiko kerusakan barang, menjamin kelancaran operasi, mencegah terhitungnya proses produk akibat kekurangan bahan baku, keputusan pelanggan memastikan kesediaan produk diminta. Ada fungsi komponen, perencanaan, dan proyeksi. Meminta untuk menentukan jumlah barang yang tepat, menyimpan dan distribusi, mengolah arus barang masuk dan keluar dengan efisien. Yang selanjutnya ada teknologi penggunaan sistem basis cloud barcode atau untuk memantau stok secara real time. Metode pengendalian yang itu ada jumlah pengendalian optimal untuk menyimbangkan biaya pesan dan biaya simpan. Dan selanjutnya ada ABC, kapasitas barang berdasarkan tingkat kepentingan dan nilai inventarisnya. Oke, di sini ada permasalahan gudang, selisih stok barang, akurasi rendah, perbedaan jumlah fisik barang di rak dengan catatan di buku atau sistem seringkali disebabkan oleh kesalahan manusia, human error, saat penerimaan atau pengembalian. Yang kedua, ada tata letak gudang tidak efisien. Gudang yang tidak berantakan, tidak terorganisir, atau tidak memiliki zona yang jelas, menyulitkan pencari barang, memakan waktu, dan membuang ruang penyimpanan. Yang ketiga, ada pengolahan persediaan manual, ketergantungan pada catatan manual, buku, meningkatkan resiko kesalahan manusia, data tidak real time, dan sulitnya melacak stok keeping unit SKU yang banyak. Dan selanjutnya ada barang kadaluarsa atau rusak, terbuang, kegagalan menerapkan sistem FIFO atau menyediakan barang lama tertumpuk dan akhirnya kadaluarsa atau rusak. Proses penerimaan dan pengiriman lambat, alur kerja SOP yang tidak tertransdasi menyebabkan antrian truk di area loading truck dan keterlambatan memenuhi pesanan. Dan selanjutnya ada keamanan dan pencurian, resiko kehilangan barang akibat penguasaan kurang, SDM tidak jujur, atau area gudang yang tidak aman. Dan selanjutnya ada kekurangan pelambaan atau barang yang tidak diberi barcode, label, atau kode batang barcode yang jelas, membuat identifikasi produk sulit dan rentan salah diambil. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kedua merupakan fondasi utama untuk rental pasok yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kesediaan barang yang efisien. Oke, lanjut, ini yang materi yang ketiga, yaitu transportasi dalam manajemen logistik. Pengertian transportasi logistik. Transportasi dalam logistik adalah kegiatan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendukung distribusi dan pemasaran. Peran transportasi yang pertama, menghubungkan produsen dan konsumen. Yang kedua, ada memperlancar arus distribusi. Yang ketiga, menentukan besar kecilnya biaya logistik. Dan di sini ada moda transportasi. Yang pertama ada darat, yaitu truk kereta api. Yang kedua ada laut, yaitu contohnya kapal. Yang udara, contohnya pesawat. Ada multimoda, kombinasi beberapa moda. Dan di sini ada biaya transportasi. Yang pertama ada biaya tetap, depresiasi kendaraan, izin dan asuransi, biaya variabel, BBM, jarak tempuh,
bongkar muat, perawatan. Dan di sini ada faktor yang mempengaruhi biaya: jarak pengiriman, berat dan volume barang, kondisi infrastruktur, regulasi pemerintah. Dan di sini ada transportasi merupakan bagian penting dan dalam sistem logistik karena berfungsi memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Biaya transportasi menjadi komponen terbesar dalam total biaya logistik, sehingga perlu kelola secara efisien dan efektif. Pemilihan moda transportasi harus mempertimbangkan jarak, jenis barang, biaya, waktu pengiriman. Selain itu, mengendalikan biaya tetap dan biaya variabel yang sangat penting untuk menghindari pemborosan. Dengan pencarian rute yang baik, perawatan kendaraan dan manajemen operasional yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisien distribusi dan mereka biaya logistik. Dan selanjutnya ada unsur dan keuangan dalam logistik. Pihak-pihak dalam logistik ada yang pertama ada shipper, memiliki barang, ada carrier, pengangkut, yang ketiga ada third party logistik, 3PL. Dan di sini ada perencanaan sistem logistik. Perencanaan meliputi perencanaan jaringan distribusi, penganggaraan biaya, pengelolaan risiko, evaluasi kinerja. Biaya dalam logistik, yang pertama ada biaya teknis, biaya baku, tenaga kerja langsung, biaya kebijakan, ada administrasi, personalia, manajemen. Di sini ada logistik di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur belum optimal, penambahan terbatas, kemacetan distribusi, sistem multimoda belum maksimal. Dan sini ada kesimpulan. Kegiatan logistik melibatkan berbagai pihak secara hiper dan perusahaan yang ketiga yang saling kerja sama dalam proses distribusi barang. Selain itu, pengelolaan keuangan dan logistik yang sering penting karena berkaitan dengan biaya teknis dan biaya kebijakan. Jika tidak ada kendalian dengan baik, biaya logistik dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan, pengendalian biaya, serta kedukungan infrastruktur yang memadai jadi faktor utama dalam meningkatkan efektif dan daya saing sistem logistik. Dan selanjutnya ada manajemen persediaan, pengendalian inventory. Pengertian persediaan inventory adalah jumlah barang yang disimpan perusahaan untuk digunakan dalam proses produksi atau diwujudkan kembali guna memenuhi permintaan pelanggan. Kesediaan merupakan aset perusahaan yang harus dikelola secara efektif agar tidak terjadi kekurangan stok, tidak terjadi kelebihan stok, biaya tetap efisien. Dan di sini ada reorder point, titik pemesanan ulang. Reorder point adalah waktu atau jumlah stok tertentu di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang sebelum stok habis. Tujuannya menghindari kehabisan barang, menjaga kelancaran produksi atau penjualan, memperhitung dwell time, waktu tunggu pemesanan datang. Jika permintaan dan lead time konstan, maka persediaan bisa dikendalikan tanpa kelebihan stok. Di sini ada pihak yang terlibat dalam kebijakan persediaan.
Pengelolaan persediaan tidak berdiri sendiri, harus berkoordinasi dengan yang pertama ada gudang, pengelolaan dan penyimpanan barang secara fisik. Yang kedua ada purchasing, pengembalian, melakukan pemesanan ke vendor. Yang ketiga ada keuangan, menyediakan dana pengembalian. Yang keempat ada produksi, penggunaan bahan baku untuk proses produksi, artinya manajemen mempersediakan bersifat lintas fungsi. Oke, dan selanjutnya ada sasaran pengelolaan persediaan. Tujuan manajemen persediaan, yang pertama ada pengurangi intensitas berlebihan dalam stok. Yang kedua, memaksimalkan pelayanan penggunaan. Yang ketiga, menjamin operasional yang efisien. Yang keempat, meningkatkan inventory turnover, berputar stok. Yang kelima, menjaga mutu produksi. Yang keenam, memelihara hubungan baik dengan pemasok. Intinya biaya minimum, pelayanan maksimum. Oke, lanjut. Di sini ada biaya dalam pengendalian efisien, yaitu ada 3. Yang pertama, biaya simpan, biaya akibat penyimpanan barang seperti biaya gudang, listrik, gaji karyawan, beresiko kerusakan semakin banyak stok. Biaya simpan semakin tinggi. Yang kedua ada biaya pemesanan order atau stock cost, biaya yang timbul saat melakukan pemesanan. Yang pertama itu ada administrasi, transportasi, biaya komunikasi. Semakin sering memesan, biaya semakin tinggi. Yang ketiga itu terakhir, biaya pengurangan, biaya akibat pengurangan stok, produksi terhenti. Yang kedua, kehilangan perjualan. Yang ketiga, kehilangan pelanggan. Oke, di sini ada audit persediaan. Audit dilakukan percobaan fisik untuk pencatatan. Yang pertama ada periodic audit, yaitu yang pertama dilakukan dengan periode tertentu, misal 1 tahun sekali. Yang kedua ada semua stok dihitung. Yang ketiga ada produksi biaya dihentikan sementara. Yang keempat ada resiko selisih cukup besar. Dan kedua ada coating. Yang pertama dilakukan harus terus menerus. Yang kedua hanya di bagian item hitung setiap waktu. Dan selanjutnya ada produksi tetap berjalan lebih akurat, tinggi akurasi bisa 90%. Oke, di sini ada hambatan pengelolaan inventory. Beberapa masalah yang sering terjadi, tidak ada ukuran kinerja yang jelas, data pemesanan tidak akurat, kurang koordinasi antara bagian, sistem informasi lemah, keadaan gudang kurang baik. Oke, dan di sini selanjutnya ada solusi pengembalian metode Pareto 80/20, yaitu ada metode Pareto menyatakan bahwa 20% jenis barang menyumbang 80% nilai persediaan, artinya barang bernilai tinggi harus dikendalikan lebih ketat dibandingkan barang berendah. Contoh, minimarket dengan 50 jenis barang fokus mengatasi utama pada barang yang paling besar nilai berjualannya. Oke, di sini ada kesimpulan. Persediaan adalah aset penting yang harus dikendalikan secara optimal. Pengelolaan penyediaan harus mempertimbangkan biaya simpan, biaya pesan, dan biaya kekurangan. Yang ketiga ada audit, dapat dilakukan dengan metode periodik atau dengan quantity counting. Yang keempat ada pengendalian efektif membutuhkan koordinasi antar bagian. Yang terakhir ada metode Pareto membentukkan probabilitas pengawasan tersediaan. Dan di sini ada pertemuan yang keenam, pembelian dalam perusahaan. Pengertian pembelian adalah kegiatan memperoleh barang atau jasa dari
pemasok untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Proses ini harus memperhatikan jumlah, waktu, kualitas, dan harga agar operasional berjalan dengan lancar dan efisien. Dan sini ada fungsi utama atau disebut dengan Verheing, meliputi menentukan spesifik barang, memilih pasok, melakukan menegur harga, membuat kontrak, melakukan pemesanan, memantau pengiriman, serta mengevaluasi kerja pelasok. Fungsi ini menjadi penghubung antara perusahaan dari pihak luar. Dan di sini ada pentingnya pembelian. Pembelian mendapatkan bagian penting karena menyumbang sekitar 40-60% dari total biaya perusahaan. Penghematan kecil dalam pembelian dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan laba perusahaan. Oke, di sini ada strategi pembelian. Beberapa strategi pembelian yang umum digunakan antara lain yaitu JIT untuk mengurangi biaya penyimpanan, forward buying untuk mengaktifasi kenaikan harga, untuk memperoleh keuntungan di masa depan, serta strategi campur untuk menghubungkan beberapa pendekatan. Di sini ada tujuan pembelian. Tujuan untuk pembelian adalah memperoleh barang dengan biaya total minimum, menjaga kesediaan barang, menjamin kualitas, serta mendukung kelancaran proses operasional perusahaan. Dan di sini ada rantai nilai, yaitu dalam konsep rantai nilai, pembelian masuk kegiatan pendukung dan membantu aktivitas utama seperti logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan pelayanan. Semua kegiatan ini bekerja sama untuk menciptakan nilai bagi perusahaan. Oke, di sini ada siklus pembelian. Siklus pembelian dinilai penentuan kebutuhan, penilaian, dan pemilihan pemasok, pemesanan, pemantauan pengiriman, penerimaan barang, pengelola stok, hingga audit. Proses ini harus dilakukan secara sistematis dan terkontrol. Dan di sini ada evaluasi dan pemilihan pemasok. Pemilihan pemasok dilakukan secara beberapa tahap, yaitu identifikasi pemasok potensial, seleksi, penempatan kerjasama, dan evaluasi kinerja. Faktor yang dinilai meliputi kualitas, harga, kesempatan waktu, dan pelayanan. Dan di sini ada kesimpulan, merupakan fungsi strategis yang sangat berpengaruh terhadap efisiensi, biaya, dan keberhasilan perusahaan. Oleh karena itu, proses pembelian harus dilakukan secara profesional dan pada efisien serta berkualitas. Dan selanjutnya yang terakhir ada pertemuan ke-7, yaitu logistik pemasaran. Pengertian logistik dan pemasaran. Logistik adalah kegiatan meliputi transportasi, persediaan, penyimpanan, dan distribusi barang. Pemasaran adalah fungsi yang bertugas memahami kebutuhan, perlengkapan, serta memasarkan produk agar diterima di pasar. Keduanya saling berkaitan untuk memastikan produk tersedia suatu kebutuhan pelanggan. Oke, di sini ada hubungan logistik dan pemasaran. Logistik pemasaran harus berjalan seimbang. Pemasaran menentukan permintaan pelanggan, sedangkan logistik memastikan produksi kesediaan dikirim dengan waktu. Hubungan yang baik akan meningkatkan keputusan pelanggan dan efisien perusahaan. Dan di sini ada marketing mix-up. Dalam pemasaran terdapat 4
unsur utama yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Ketempat unsur ini harus terintegrasi agar strategi pemasaran berjalan efektif. Dan selanjutnya ada efektif logistik. Aktivitas logistik berbagi menjadi dua, yaitu aktivitas kunci seperti layanan pelanggan, transportasi, persediaan, dan pemesanan. Sedangkan aktivitas mendukung meliputi pergudangan, pemesanan, penanganan material, pembelian sistem informasi, dan dan kemasan. Dan di sini ada komunikasi dalam pemasaran. Komunikasi sangat penting dalam pemasaran untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan. Jenis komunikasi meliputi komunikasi ke bawah, ke atas, horizontal, diagonal, dan melingkar. Hambatan komunikasi dapat diatasi dengan mengutamakan bahasa yang jelas, menghindari gangguan, menciptakan suasana yang baik, dan memastikan pesan yang sangat memahami dan diterima. Dan sini ada strategi pertumbuhan perusahaan. Strategi Karpodra terdiri dari strategi pertumbuhan, stabilitas, dan pembahasan. Strategi ini digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang dalam panjang. Siklus hidup produk. Siklus hidup produksi terdiri terhadap pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Setiap tahap membutuhkan strategi yang berbeda agar perusahaan tetap kompetitif. Kesimpulannya, logistik pemasaran merupakan dua fungsi penting yang saling mendukung dalam perusahaan. Jika kedua berjalan dengan baik, maka perusahaan tidak meningkatkan keputusan berlangganan dan mencapai keunggulan kompetitif. Presentasinya sudah selesai. Saya tutup. Mohon maaf atas kesalahan yang saya saat membaca PPT ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.